Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sudah siapkah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Nah, pastikan sebelum belajar anak-anak sudah cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Selain itu, mintalah didampingi oleh ayah atau ibu selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita selalu diberikan kesehatan dan kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Masih ingatkah anak-anak benda itu terdiri dari apa saja? Iya, benda itu terdiri dari benda gas, benda cair, dan benda padat. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang benda cair. Silahkan anak-anak membaca teks bacaan berikut ini. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang benda cair? Iya, betul sekali. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk berubah-ubah dan bentuknya menyesuaikan tempat yang didiaminya. Benda-benda cair yang ada di sekitar kita sangatlah beragam. Tahukah kalian contoh benda cair? Ayo baca terlebih dahulu teks bacaan berikut ini. Membuat jus jambu biji. Penny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Penny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci kemudian dikupas. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah diblender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Penny dan teman-teman sangat senang. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, coba tuliskan bahan membuat jus yang tergolong benda cair. Tuliskan di buku tulis kalian ya. Nah, anak-anak, jadi benda cair yang ada pada teks berjudul membuat jus jambu biji itu salah satu contohnya adalah air. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, coba tuliskan contoh benda cair yang ada di lingkungan sekitarmu. Tuliskan di buku tulis kalian ya. Ditulis sekarang. Nah, anak-anak, pada kegiatan sebelumnya
yaitu pada teks bacaan berjudul Membuat Jus Jambu Biji, diketahui bahwa air adalah contoh dari benda cair. Nah, ternyata anak-anak, di lingkungan sekitar kita banyak sekali benda cair. Nah, agar anak-anak lebih paham tentang benda cair, silahkan anak-anak baca teks bacaan berikut ini. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, setelah ini, siapkan buku tulis kalian ya. Nah, coba temukan kosakata yang berkaitan dengan benda cair. Setelah itu, tuliskan makna kosakata tersebut. Tulis di buku tulis kalian. Dimulai dari sekarang ya. Nah, jika sudah selesai, sekarang coba tuliskan makna kosakata berikut ini, yaitu ada kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Kemudian tuliskan di buku tulis kalian. Dimulai dari sekarang. Nah, adik-adik, tadi makna dari kosakata bentuk itu adalah rupa atau wujud dari suatu benda. Sedangkan makna kata dari kata ukuran yaitu hasil atau wujud suatu benda. Makna dari kosakata jumlah artinya adalah banyaknya sesuatu. Nah, anak-anak, pada kegiatan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang perkalian. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang perkalian yang melibatkan bilangan angka 2, 1, dan 0. Silahkan anak-anak menyimak video pembelajaran berikut ini. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Simak video penjelasan berikut ya. Mari belajar perkalian bilangan. Yang pertama yaitu perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, perhatikan gambar buah jambu berikut. Di sini ada 2 kelompok buah jambu. Nah, di setiap kelompok buah jambu itu terdiri dari 3 buah. Maka untuk perkaliannya dapat dituliskan seperti ini. Selain itu, untuk menghitungnya kita juga dapat melakukan dengan penjumlahan berulang. Seperti ini. Nah, langkah yang kedua, perhatikan gambar buah jambu berikut. Di sini terdapat 2 kelompok buah jambu, di mana setiap kelompok buah jambu itu terdiri dari 4 buah. Maka untuk perkaliannya dapat dituliskan 2 dikali 4 sama dengan 8. Selain itu juga dapat dituliskan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, perkalian dengan angka 2 sama artinya dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini. 2 dikali 6, berarti penulisannya dapat dilakukan dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. 2 dikali 7 itu sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, adik-adik, di sini ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Perkalian bilangan dengan angka 0. Angka berapapun, jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Contohnya, 1 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. 20 dikali 0 sama dengan 0. 34 dikali 0 sama dengan 0. Perkalian bilangan dengan angka 1.
Angka berapapun, jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya, 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 20 sama dengan 20. 26 kali 1 sama dengan 26. 34 dikali 1 sama dengan 34. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang perkalian dengan angka 2, angka 1, dan angka 0? Selamat belajar! Sekian kegiatan belajar hari ini. Sampai jumpa! Nah, anak-anak, setelah menyimak video tentang perkalian yang melibatkan angka 0, 1, dan 2, sekarang anak-anak silahkan berlatih untuk mengerjakan soal terkait dengan perkalian. Siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah siap? Iya. Berikut adalah soalnya. Nah, hitunglah perkalian yang melibatkan angka 2, yaitu yang satu, 2 dikali 2, 2 dikali 7, 2 dikali 4, 2 dikali 9, 2 dikali 1, 4 dikali 2, 6 dikali 2, 10 dikali 2, 5 dikali 2, dan 1 dikali 2. Silahkan anak-anak berlatih untuk menghitung hasil dari perkalian tersebut. Kemudian, tuliskan hasilnya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan berlatih untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan perkalian yang melibatkan angka 1. Berikut adalah soalnya. Hitunglah nomor 1. 6 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 1 dikali 9 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 10 dikali 1 sama dengan. Nah, silahkan anak-anak menentukan hasil dari perkalian tersebut. Kemudian jangan lupa tuliskan hasilnya di buku tulis kalian masing-masing. Dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar untuk menghitung perkalian yang melibatkan angka 0. Berikut latihan soalnya. Hitunglah. 9 dikali 0 sama dengan 5 dikali 0 sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 8 dikali 0 sama dengan 3 dikali 0 sama dengan 10 dikali 0 sama dengan 6 dikali 0 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 4 dikali 0 sama dengan 7 dikali 0 sama dengan. Nah, silahkan anak-anak menghitung hasil dari perkalian tersebut. Kemudian hasilnya juga dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, pada kegiatan sebelumnya kita sudah membaca teks yang berjudul Membuat Jus Jambu Biji. Nah, pada teks tersebut Edo, Udin, dan Benny itu bertugas untuk memetik buah jambu. Nah, tahukah anak-anak, ternyata memetik buah jambu itu gerakannya dapat dijadikan sebagai gerakan tari loh. Nah, silahkan anak-anak melihat gambar-gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang silahkan diamati gambar berikut ini ya. Nah, pada gambar tersebut, kaki diposisikan lurus dan sedikit dibuka. Kemudian, tangan diposisikan ke samping. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba amati terlebih dahulu gambarnya. Nah, pada gambar tersebut, kaki kiri itu melangkah ke depan,
sedangkan tangan itu diletakkan di bawah. Nah, sekarang amati gambar berikutnya. Pada gambar tersebut, kaki diposisikan lurus dan sedikit dibuka, sedangkan tangan diletakkan ke atas. Nah, amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, kaki kiri diposisikan melangkah ke depan dengan tangan ke samping. Nah, anak-anak, sekarang coba tuliskan gerakan kaki yang terdapat pada gambar berikut ini. Silahkan dituliskan di buku tulis kalian. Nah, anak-anak, sekarang silahkan diperhatikan kembali gerakan kaki dengan hitungan pada tari memetik buah jambu. Diperhatikan kembali ya gambarnya. Nah, sekarang coba dilihat. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar keempat. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar tersebut, kemudian silahkan mempraktikannya. Ketika mempraktikkan, jangan lupa difoto atau divideokan. Selamat mencoba! Nah, sekarang silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu, mulai kerjakan soal evaluasi berikut ya. Sudah siapkah? Baik, soal nomor 1. Sebutkan makna dari kosakata bentuk. Yang kedua, sebutkan 4 contoh benda cair. Soal yang ketiga, selesaikan soal perkalian berikut. A. 4 dikali 1 sama dengan B. 9 dikali 0 sama dengan C. 6 dikali 2 sama dengan D. 2 dikali 2 sama dengan. Selanjutnya, soal nomor 4. Di bawah ini ada 6 kambing. Berapa jumlah kaki kambing seluruhnya? Silahkan anak-anak tulis, kemudian tuliskan juga dalam bentuk kalimat perkalian. Soal yang selanjutnya, Maya membelikan oleh-oleh untuk keluarganya. Ia membeli 3 keranjang apel. Dalam satu keranjang terdapat 8 buah apel. Berapa jumlah keseluruhan apel yang dibeli oleh Maya? Silahkan dihitung, kemudian tuliskan dalam bentuk perkalian. Soal yang kelima, sebutkan 2 macam gerakan kaki pada tari memetik buah jambu. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah dengan materi pembelajaran hari ini? Iya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang benda cair, kosakata, perkalian yang melibatkan bilangan 1, 2, dan 0, serta kita hari ini juga sudah belajar tentang gerakan kaki dengan hitungan pada tari memetik buah jambu. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa setelah kegiatan pembelajaran berakhir, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Anak-anak harus makan makanan yang bergizi dan tetap semangat dalam belajar ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.